Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, papanya Rawi. Rawinya sedang main-main ya di sana, lari-lari. Kita mau review karena banyak yang tanya, tolong dong review sepedanya Rawi apa aja, gimana, harus milih yang mana. Jadi saya mau pertama kali mau review tentang sepeda Honda Taxi. Jadi saya akan review tiga sepeda. Di sini ada mereknya beda-beda, ada Lontak, ada Bad Edge, ada Strider dengan beda ini, beda bahan, semua beda. Ini karbon, ini alloy, ini magnesium. Ini magnesium yang Lontak. Kita akan bahas satu-satu. Kita mending beli yang mana ya gitu ya. Oke. Oke, pertama dari Lontak. Lontak sebenarnya Lontak ini meluncurkan yang besi ya, dari besi. Itu biasanya saya rekomendasikan untuk orang-orang yang pertama kali beli sepeda untuk pertama kali itu adalah Lontak. Karena pertama memang dari besi, kuat dia. Kita jadi nggak deg-degan ya untuk apa ya, kalau ada yang rusak atau kita dibanting atau segala macam, itu kuat dia karena memang dari besi. Itu kelebihannya. Makanya itu diperuntukkan untuk orang-orang baru biasanya. Orang-orang baru mulai main push bike. Itu pertama. Yang kedua, harganya jauh lebih murah daripada yang lainnya. Itu harganya paling sekitaran 1 jutaan. Itu yang murah. Oh iya Mas, kan ada yang lebih murah lagi tuh, harganya 100-200 ribu. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi itu ringkih dan ini kocak-kocak gitu ya. Biasanya di sini tuh kocak-kocak gitu. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk main yang agak keras. Jadi ringkih banget untuk yang 100-200 ribu. Tapi untuk lontak sendiri yang besi ya, yang besi bukan yang ini, yang besi. Rawi pun pernah punya sepeda juga yang lontak, yang bener-bener versi dari pabrikan. Dia itu beda dengan keluaran terbaru ini. Kalau keluaran terbaru ini sudah ada bannya itu ban karet seperti ini. Kalau dari sana, dari pabrikannya itu bannya itu seperti ini. Jadi kalau kita bilang itu ban mati namanya. Ban mati kayak gabus gitu. Bentuknya kayak gabus. Ini kalau dari sana, pabrikannya ya. Sama ini stangnya juga sama seperti ini. Ini kayak sama kayak gini, stangnya begini. Jadi memang pabrikan yang untuk yang besi ya, untuk yang besi itu saya rekomendasikan untuk orang-orang yang baru banget ya, baru banget naik sepeda. Karena keunggulannya dua tadi, kuat, dia lebih kuat karena dari besi. Yang kedua adalah lebih murah kayak gitu. Kan ada yang lebih murah lagi, ya, tapi agak ringkih dan itu nggak bisa dan nggak awet lah intinya gitu. Kan simpel aja, ada harga ada rupa lah gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan lain, tapi saya rekomendasikan adalah lontak, lontak. Nah, itu untuk sesi pertama untuk yang besi. Untuk yang kedua, itu adalah ada yang ini dari magnesium atau kelas yang keduanya lagi atau naik tingkatnya lagi. Naik tingkatnya lagi, ini udah satu set begini. Kalau untuk yang pengen mau race, oh pengen nyoba race deh gini, mending dia langsung beli ini. Kenapa? Karena ini udah full set begini, udah semuanya. Ini jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Kalau lontak tadi, ininya bannya ini perlu diganti bentuk karet. Karena kalau nggak bentuk karet, itu memang pertama akan licin, bentuknya akan licin, dan larinya ya otomatis nggak kencang. Itu sih kalau belum di-upgrade ya. Makanya saya rekomendasikan untuk kalau yang pengen ini ya, pengen pengen balapan, pengen nyoba balapan dan ini, ya kalau pengen coba yang serius balapan nanti saya review yang lainnya. Tapi kalau untuk masih happy aja, untuk senang-senang aja, tapi masih pengen tetap balapan, ini sih saya rekomendasikan lontak yang model terbaru, yang magnesium ini. Dan ini udah full, udah begini, udah bisa buat race, udah cukup buat race. Ini juga bisa nanti ya, bisa diganti bannya, udah karet, udah cukup lah untuk
pertama kali yang ikut race. Tapi kalau untuk cuman untuk main-main tadi, ya itu tadi yang besi aja udah cukup. Nah, itu harganya jauh lebih murah. Kalau ini harganya berapa? Ini biasanya harganya 2 atau 2 sampai 2,3. Jadi 2 kali lipat tadi yang tadi. Tapi ini udah full set. Nah, nggak upgrade lagi. Nggak upgrade ban, nggak upgrade ban ya. Nggak upgrade stang lagi. Biasanya saddle juga di upgrade. Biasanya gitu. Itu kalau ingin mau balapan ya, ingin balapan. Jadi cukup dengan lontak begini udah bisa langsung balapan. Udah cukup ada bannya, udah bentuknya karet, udah cukup semuanya. Itu yang saya review. Kalau untuk geometrinya sebenarnya ini udah bagus sih untuk pembalap ya, tapi memang kendalanya apa? Kalau untuk balapan ini memang agak berat. Kalau pengen serius ya, serius balapan yang model lontaknya ini memang agak berat. Ini agak berat tuh dari semua sisi sebenarnya. Dari bahannya berat, dari bannya itu emang harus ganti. Biasanya ya kalau mau ya harus ganti seperti ini. Nanti saya review lagi deh. Ada ban namanya ada beberapa jenis ban lah. Saya review tapi kita review ini dulu. Seperti ini kalau mau ganti nanti tapi ini udah cukup. Tapi memang kelemahannya apa? Berat. Ini berat. Kelemahannya itu adalah berat kalau untuk buat race seperti itu. Oke, ini lontak sudah. Saya mau review lagi ada yang strider. Nah, sepeda rawi kedua itu strider. Kenapa dapat ini strider? Karena kalau ini dapat dari lomba ya waktu itu ya. Dari lomba juara, rawi dapat ini, dapat hadiah. Nah, kalau ini sebenarnya ada 2 jenis juga sama dengan lontak. Strider itu sama dengan lontak. Ada 2 jenis. Pertama adalah yang besi sama alloy. Ada juga 3, satu lagi yang karbon. Nah, saya mau bahas yang besi dulu. Yang besi itu sama dengan lontak persis. Nggak tahu mereka kembaran atau gimana ya. Jadi sama persis. Bannya sama seperti ini. Jadi ban mati. Ininya bukan seperti ini ya. Ini udah saya upgrade. Stangnya, saddle-nya ini udah saya upgrade semua. Yang belum dulu itu yang awal-awal itu begini. Ini. Yang besi ya. Yang besi itu begini bentuknya. Bentukannya seperti ini. Bannya sama lontak tadi. Ininya juga sama, stangnya, stang strider. Jadi masih banyak yang harus di-upgrade. Itu kalau yang besi. Kalau yang alloy gimana? Sama persis, sama seperti ini juga, sama persis. Yang membedakan adalah ininya. Apa namanya? Bahan dari sepedanya. Kalau yang besi itu ya dari besi. Kalau ini alloy. Alloy itu adalah lebih ringan dari besi tapi lebih berat daripada karbon gitu. Kuat nggak? Kuat, cukup kuat kayak gitu. Ini rekomendasi juga nggak? Ya ini cukup direkomendasikan karena memang banyak yang pakai strider cukup bagus. Tapi kalau untuk yang alloy ini, saya langsung bahas yang alloy. Tadi cukup ya yang apa namanya yang besi. Yang besi itu persis kayak lontak yang besi. Sama persis semuanya. Jadi masih harus di-upgrade banyak hal kalau misalnya mau ikut race gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengen langsung race gimana? Nah, ini yang membedakan dari strider sama lontak ya. Yang membedakan. Kalau strider yang alloy ini tetap sama dengan yang besi. Bannya sama, ban mati seperti ini, yang alloy ya. Yang alloy ban mati seperti ini. Terus stangnya juga sama. Nah, yang kita pakai biasanya kalau kita mau balapan cuman kerangkanya aja. Jadi ininya nggak kepake. Ini nggak kepake. Bannya juga nggak kepake. Stangnya nggak kepake. Ini ini pun juga nggak kepake biasanya. Ada yang pakai, ada yang nggak, jarang banget yang pakai sih. Biasanya. Ininya. Jadi memang benar-benar kerangkanya. Harganya berapa? Harganya sama dengan harga yang ini, lontak ini. Ini harganya 2 juta. Harganya sama-sama 2 juta. Sama 2 jutaan lah, 2,2, 2,3 seperti itu. Ini harganya. Nah,
Kelebihan ini memang agak lebih ringan daripada lontak, agak lebih ringan dari lontak. Cuman memang harganya segitu tadi, tapi harus di-upgrade banyak. Banyak banget yang harus di-upgrade gitu. Beda dengan lontak tadi ya. Ini udah gini aja udah cukup nih, 2,2 udah bisa buat balapan udah cukup gitu. Kalau ini memang harus di-upgrade, banyak hal yang harus di-upgrade. Yang harus di-upgrade. Tapi saya rekomendasi juga ini, dari banyak kekurangan dan kelebihan tadi, itu emang tergantung mana yang cocok buat anak bapak ibu semuanya ya. Itu tergantung dari kesukaan pertama memang sama sesuai dengan badannya kayak gitu. Terus apa aja sih yang harus di-upgrade pertama kali? Yang harus di-upgrade pertama kali harus, kalau prinsipnya itu barang yang berputar, karena kita kan lari cepet-cepetan ya. Nah yang berputar apa? Ya udah ban, berarti ban dulu yang harus diganti, yang harus diganti ban. Makanya bannya itu nggak ada pembalap yang benar-benar yang udah agak ini ya serius ya, itu nggak ada yang ban mati seperti ini, nggak kepake sih ban-ban seperti ini. Apalagi yang harganya 100-200 itu bisa nggak, ya apalagi itu yang ini aja yang dipakai cuman kerangkanya ya kan, apalagi yang 100-200 ribu atau 500 kayak gitu ya. Saya sarankan adalah beli strider tapi ini dipakai kerangkanya aja, ban stangnya itu nggak kepake gitu. Itu cukup untuk strider ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa boleh tanya di kolom komentar, nanti coba saya akan jawab satu persatu. Nah, karbon, kalau untuk karbon Rawi sendiri itu udah pernah pakai 3 jenis karbon. Ada yang mereknya Papa Bike, ada yang mereknya, oh ya, ada mereknya Aero Bad Ed juga, tapi yang seri T800. Nah, kalau sekarang ini seri T900. T apa 700. Maaf. Seri T700. Apa yang membedakan dari T700 sama T800? Yang membedakan adalah jenisnya sebenarnya, jenis bahannya. Katanya itu lebih kuat T800, tapi Rawi T700 kan, T700 ya. Bisa dilihat di sini nih. Ini T700 ya. Nah, tapi ini pun udah cukup kuat sih, cukup enteng. Beratnya berat mana dari T700? Hampir sama, udah nggak ada bedanya lah. Kalau cuma 0, itu sama lah menurut saya. Jadi nggak ada bedanya. Dan ini lebih murah, T800 itu lebih murah daripada T800 T700 lebih murah daripada T800 itu. Full set segini, ini udah saya ganti ya. Ini stangnya aja yang saya ganti. Ini kan harus ini nih. Ini stangnya T700 ini sebenarnya aslinya. Saya pindahin di sini, ini saya beliin yang baru. Gitu. Nah, full set ini sekitar 11 sampai 12 juta lah harganya, satu set semuanya. Satu set semuanya itu. Untuk harganya. Kelebihannya apalagi otomatis enteng, nyaman. Ya untuk balapan memang cukup lah untuk ini. Gitu ya. Untuk T700 ini adalah spek yang paling murah sebenarnya. Untuk balapan tuh spek yang paling murah tuh T700 ini. Untuk balapan karbon ya, jenis karbon yang paling murah itu T700 ini. Bahkan full set ini kalau beli satu-satu itu mahal. Contohnya ya, contohnya kayak wheelset rame. Kalau wheelset sendiri ini biasanya harganya 5 sampai 6 juta. Nah, ininya harganya 2 juta kalau sendiri-sendiri. Stangnya juga belum. Stang 700 sampai 1 juta. Kerangkanya 6 sampai 8 biasanya kan gitu. Nah, kalau ini T700 ini kalau satu set ini lebih murah ya. Semua sudah 12 juta udah semuanya. Jadi tinggal langsung pakai, bener-bener pakai, nggak perlu upgrade lagi. Rawi udah pernah di race beberapa kali yang pakai stangnya ini. Cuman ini kalau kekurangannya stangnya itu agak licin ya. Agak licin, makanya kenapa Rawi ganti ini. Biar agak seret aja ini.
gitu. Kenapa ganti ini? Ini udah cukup mumpuni untuk race, untuk balapan sudah cukup mumpuni. Dan biasanya yang diganti kalau mau upgrade lagi apa ya, kalau misalnya ada kelebihan uang mau upgrade lagi pengen lebih bagus lagi, itu bisa pakai biasanya hubnya yang mau diganti. Hubnya ini juga saya ganti sih, hubnya saya ganti custom biasanya. Ini kalau kalau dipakai D700 itu custom, kita ganti itunya, bearingnya biar kecepatannya itu loncer kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya saya review satu-satu sepeda Nyarawi yang dari magnesium, besi, alloy sampai karbon. Nah biasanya ini memang buat race, khusus memang buat race, nggak buat main-main. Dan dua ini kan ada adiknya juga ya, ini biasanya dipakai buat adiknya. Jadi buat main-main Rawi dipakai di lontak, pakai lontak ini gitu. Tiap hari dia main. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bahas yang lainnya lagi. Nah, ini nih seru banget ini sebenarnya, ini alat ini nih. Nanti saya review lagi deh. Seru banget alat ini. Ini adalah salah satu kita biar tidak membanding-bandingkan sama orang lain. Alatnya adalah ini. Untuk tidak membanding-bandingkan orang lain. Cukup membandingkan diri kita sendiri. Nah, kita akan bahas, kita akan rutinin posting di YouTube-nya Rawi. Oke? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.